Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman peserta PKTQ tahun 2021. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan semoga segala aktivitas kita selalu dinaungi keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang makhorijul huruf dan sifatul huruf. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulifa Azwarani Rohmah. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama ada idhar halki. Idhar artinya jelas dan halki artinya tenggorokan. Nah, di dalam hukum nun sukun dan tanwin, idhar halki ini ada 6 huruf di dalamnya. Huruf-huruf tersebut adalah ha, kha, ain, ghain, hamzah, dan ha. Nah, apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf-huruf di atas, maka harus dibaca dengan jelas. Contohnya, ada bacaan min ayatina, min ayatina. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif, maka harus dibaca jelas dan tidak ada dengungan. Min ayatina. Contoh yang kedua, adzabun adzim, adzabun adzim. Di sini ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ain. Ain adalah salah satu huruf dari idhar halki, maka harus dibaca jelas dan tidak ada dengungan. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya dengan mendengung. Apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, maka cara membacanya adalah memasukkan huruf itu, memasukkan ke huruf setelahnya dan disertai dengungan 1 alif atau 2 harokat. Huruf-huruf idgham bi gunnah antara lain ya, nun, mim, dan waw. Nah, 4 huruf ini apabila disingkat biasa disebut yanmu. Contoh dari hukum bacaan idgham bi gunnah adalah an-nuhlika, an-nuhlika. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Maka nun sukun dimasukkan ke dalam huruf nun dan disertai dengan dengungan 1 alif atau 2 harokat. Contoh yang kedua, mayyaqulu, mayyaqulu. Di sini ada juga nun sukun bertemu dengan huruf ya. Ya adalah salah satu huruf dari huruf idgham bi gunnah, maka kita membacanya dengan memasukkan nun sukun tersebut ke dalam huruf ya dan disertai dengungan 1 alif atau 2 harokat. Oke, lanjut ke hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang ketiga. Hukum bacaan yang ketiga ada idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan dan bila gunnah artinya dengan tidak mendengung. Nah, apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang ada dalam idgham bila gunnah, maka kita memasukkan nun sukun atau tanwin tersebut ke dalam huruf itu dengan tidak mendengung. Nah, apa aja sih huruf-huruf idgham bila gunnah? Ada 2 huruf ya. Yang pertama ada lam dan yang kedua ada ro. Langsung kita masuk ke contohnya. Fa'ilam tajidu, fa'ilam tajidu. Nah, di sini kita menemukan nun sukun bertemu dengan huruf lam. Maka kita harus memasukkan nun sukun tersebut ke dalam huruf lam, tetapi tidak disertai dengungan. Fa'ilam tajidu. Contoh yang kedua,
Ghafurar rahima. Ghafurar rahima. Di sini kita menemukan fathah tanwin bertemu dengan huruf ra. Nah, karena hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah, maka fathah tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf ra tetapi tidak disertai dengungan. Ghafurar rahima. Lanjut ke hukum bacaan yang keempat. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang keempat ada iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Apa sih yang ditukar atau diganti? Nah, apabila kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun atau tanwin ini ditukar atau diganti dengan huruf mim. Kita membacanya dengan menukar huruf tersebut menjadi mim dan merapatkan kedua bibir disertai dengungan. Langsung kita masuk ke contoh. Fa'ambatnakum. Fa'ambatnakum. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, huruf nun sukun ini diganti dengan huruf mim dan kita dapatkan kedua bibir disertai dengungan. Fa'ambatnakum. Contoh yang kedua, yambu'a. Yambu'a. Di sini ada non sukun juga bertemu dengan huruf ba. Maka non sukunnya ditukar atau diganti dengan huruf mim dan didapatkan kedua bibir disertai dengungan. Yambu'a. Oke, kita masuk ke hukum bacaan yang terakhir. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang kelima adalah ikhfa hakiki. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Nah, di hukum bacaan ini ada 15 huruf. Huruf-huruf yang ada dalam hukum bacaan ikhfa hakiki antara lain ta, tha, jim, dal, dhal, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, dan kaf. Apabila kita menemui nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari huruf ikhfa hakiki, maka suara nun sukun atau tanwin masih terdengar, disertai dengan samaran huruf makhraj setelahnya. Langsung kita masuk ke contohnya ya. Fa'in tubtum. Fa'in tubtum. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Kita membacanya dengan nun sukun itu masih terdengar suaranya, tetapi disertai dengan samaran makhraj huruf ta. Fa'in tubtum. Contoh lain, kita masukkan ke huruf dzal. Litunzira. Litunzira. Nun sukun di sini bertemu dengan huruf dzal, maka nun sukunnya masih terdengar dan disertai dengan samaran huruf dzal. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di hukum bacaan ikhfa hakiki ini ada tingkatan ikhfa. Ada 3 tingkatan ikhfa. Yang pertama ada a'la, yang kedua ada adna, dan yang ketiga ada ausat. Nah, di tingkatan a'la itu ada 3 huruf yaitu ta, to, dan dal. Contohnya min dunihim. Min dunihim. Jadi nun sukunnya tidak terdengar terlalu lama, tetapi langsung disamarkan dengan makhraj huruf ta, dal, atau to. Min dunihim, seperti itu. Yang kedua ada adna. Di adna itu ada 2 huruf yaitu qaf dan kaf. Contohnya min qaumin. Min qaumin. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf qaf. Maka dengung dari nun sukun itu agak lebih lama daripada tingkatan a'la tadi. Min qaumin. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga ada ausat.
Ausat ini huruf-hurufnya selain kelima huruf yang telah saya sebutkan. Jadi selain huruf ta, selain huruf to, selain huruf dal, qaf, dan kaf. Contohnya, anjainakum, anjainakum. Jadi di tengah-tengah antara a'la dan adna. Nah, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan. Ada 5 huruf dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Apa saja tadi? Yang pertama ada idhar halki. Yang kedua ada idgham bi gunnah. Yang ketiga ada idgham bila gunnah. Yang keempat ada iqlab. Dan yang terakhir ada ikhfa hakiki. Saya harap teman-teman bisa menerapkan hukum bacaan-bacaan tadi ketika membaca Al-Quran. Dan semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di hari sekarang maupun di esok hari. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan, selalu semangat, dan jaga kesehatan. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.